Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita memulai kembali pembelajaran, yaitu memasuki tema 2 ya. Kemarin tema 1 kita sudah selesai. Sekarang tema 2, yaitu temanya udara bersih bagi kesehatan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pembelajaran yang akan kita bahas yaitu pembelajaran yang ke-1 dan ke-2 ya. Materi pembelajaran yang pertama yaitu informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Informasi tentang organ-organ pernapasan hewan dan membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Ini materinya nih. Hubungannya dengan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA ya. Sebelum kalian tonton video ini, kalian boleh membaca dulu pembelajaran yang pertama dan kedua, karena video ini hanya untuk ringkasannya saja. Kalian baca teksnya ya, tentang proses oksigen ya. Udara, manfaat udara dalam kehidupan, kalian baca. Nah, sekarang kita ringkas tentang cara kerja organ pernapasan hewan. Di sini kita terlebih dahulu mengetahui apa saja sih alat pernapasan untuk hewan ini. Yang pertama adalah ikan. Ikan ini bernapas dengan insang ya. Letaknya di mana? Ada pada bagian kepala ikan. Nah, bentuknya atau bagiannya apa aja insang itu? Terdiri dari lembar-lembar insang dan lengkung ya. Nah, kalau lembar insang warnanya merah, karena mengandung pembuluh darah. Nah, kalau lengkung insang warnanya putih. Fungsinya untuk apa? Tempat melekatnya lembaran insang. Ikan, proses bernapasnya itu dengan cara membuka dan menutup insang. Artinya ketika air masuk melalui mulut, kemudian di situ diproses tuh, air masuk ke dalam insang, diproses supaya oksigennya itu masuk melewati insang. Nah, disitulah ikan itu bernapas, karena bernapas juga dengan oksigen. Kemudian ketika oksigen masuk, maka yang keluar dari insang tersebut adalah karbon dioksida. Nah, sama ya, kalau prosesnya itu seperti paru-paru, nanti dijelaskan seperti paru-paru yang ada di hewan yang lainnya atau manusia. Nah, itulah proses bernapas ikan ya. Di sini ada gambarnya, boleh kalian scan di rumah dengan TS Reader yang pentingnya. Kemudian yang selanjutnya, alat pernapasan cacing. Cacing tanah bernapas dengan kutikula namanya nih. Kutikula itu apa sih? Yaitu selaput benang tipis yang ada pada cacing. Nah, disitulah cacing itu bernapas. Jadi kutikula ini ada di seluruh tubuh cacing ya, artinya di semua permukaannya itu. Nanti masuk ke situ udaranya, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya katak. Nah, katak ini termasuk hewan amfibi ya. Amfibi itu artinya hewan yang hidup di dua alam, di darat dan di air. Pernapasan katak ini mempunyai dua fase atau dua langkah. Ketika waktu masih menjadi kecebong, katak ini hidup di dalam air. Nah, bernapasnya pasti menggunakan insang ya, sama seperti ikan tuh. Kalau sudah gede, sudah dewasa, bernapasnya beda lagi, yaitu dengan paru-paru dan kulit. Itulah katak ya.
Kemudian selanjutnya reptil. Reptil ini adalah hewan melata. Banyak contohnya, ular, kadal, cicak, buaya, dan yang lainnya. Reptil ini bernapas dengan paru-paru ya. Paru-paru reptil ini. Kemudian selanjutnya burung. Burung bernapas dengan paru-paru juga. Bedanya burung ini selain menggunakan paru-paru, ada lagi yang namanya pundi-pundi udara. Nah, di organ burung ini ya, udara masuk ke trakea. Trakea itu apa sih? Yaitu saluran yang menghubungkan dari tenggorokan ke bronkus. Pasti di dalam paru-paru itu ada bronkus tadi yang sudah duluan kita bahas. Nah, sesudah diproses di paru-paru, kemudian ke pundi-pundi udara. Banyak fungsinya pundi-pundi udara ini, yaitu selain untuk menyimpan oksigen sebanyak-banyaknya, juga ada lagi fungsi yang lainnya. Contoh di sini ada ya, tinggal baca: melindungi tubuh dari cuaca dingin, memperkeras suara burung. Nah, ketika burung berenang, pundi-pundi itu mengembang dan mengempis untuk membantunya berenang dan yang lainnya. Itulah fungsi pundi-pundi udara ya. Selanjutnya yaitu serangga. Nah, serangga ini hewan berkaki 6 ya. Apa sih alat pernapasannya itu? Nah, contoh di sini belalang. Alat pernapasannya yaitu trakea, corong napas. Jadi trakea ini, corong napas ini banyak sekali di sepanjang sisi tubuh serangga. Nah, kemudian setelah itu ada penghubungnya yaitu namanya spirakel ya. Nah, ini juga dari trakea, udara itu masuk ke spirakel. Spirakel itu apa? Yaitu lubang-lubang yang ada di sepanjang tubuh serangga. Nah, fungsinya untuk apa? Sebagai tempat keluar masuknya udara ke tubuh. Itulah apa cara bernapasnya belalang ya. Nah, karena spirakel ini atau trakea ini bercabang-cabang sampai ke seluruh tubuh, ada yang namanya pembuluh yang paling halusnya, namanya trakeol. Nah, itu sebagai cara bernapasnya serangga ya, yaitu melalui trakea. Nah, ini trakea. Kenapa dihubungkannya dengan trakea ini ada di seluruh tubuh? Karena serangga ini tidak memiliki pembuluh darah, beda dengan hewan yang lainnya. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengetahui cara kerja organ alat pernapasan masing-masing hewan-hewan tersebut. Boleh kalian di sini sebagai latihan isi alat pernapasan ikan, bernapas dengan insang. Caranya gimana? Yaitu udara masuk ke insang, kemudian terjadi pertukaran gas dari air diubah ke oksigen. Kan air itu ada oksigennya, kemudian menjadi alat pernapasan ikan dan sebagainya. Kita lanjut ke pembelajaran yang kedua, materinya yaitu mendeskripsikan organ-organ pernapasan manusia. Masih menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, bahasa Indonesia ya. Menjelaskan bagian cara kerja organ pernapasan manusia. Nah, itu pembelajarannya, yaitu pertama organ pernapasan pada manusia. Tentunya manusia itu bernapas dengan hidung, kemudian masuk ke batang tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru. Nah, jadi ketika manusia menghirup udara atau disebut oksigen masuk ke batang tenggorokan. Nah, ke hidung dulu ya. Kemudian masuk ke batang tenggorokan dan paru-paru. Nanti dijelaskan depannya.
Ini hanya sebagai awalan ya. Nah, di sini kita lanjut ke organ tubuh yang termasuk alat pernapasan nih pada manusia. Yang pertama, hidung. Hidung ini memiliki dua bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Ada dua tuh ya, lubang hidung yang dua itu, rongga hidung juga ada di dalamnya setelah lubang hidung. Nah, di dalam rongga hidung itu terdapat namanya bulu-bulu halus ya, dan lendir-lendir biasanya licin ya itu. Nah, fungsinya untuk apa bulu-bulu halus itu? Yaitu untuk menyaring udara yang kotor supaya tidak masuk ke paru-paru. Jadi fungsinya kita mempunyai bulu-bulu halus itu untuk menyaring udara kotor, maka nanti akan menghasilkan upil. Nah, upil itu kotoran-kotoran debu yang disaring oleh bulu-bulu halus ya. Jadi ada manfaatnya upil itu. Semuanya pasti ada manfaatnya yang diciptakan oleh Allah itu. Nah, selain sebagai penyaring dan penghangat udara pernapasan, hidung juga merupakan indera pencium. Jadi fungsinya ada dua, sebagai alat pernapasan dan juga sebagai indera pencium hidung itu ya. Kita lanjut ke lubang tenggorokan. Setelah udara masuk ke hidung, kemudian masuk kembali ke batang tenggorokan. Nah, namanya trakea batang tenggorokan ini. Panjangnya sekitar 9 cm ya. Nih. Nah, di dalamnya batang tenggorokan itu ada namanya tekak. Tekak itu yang menonjol. Kalau di laki-laki ada yang menonjol, itu namanya tekak ya. Nah, itu persimpangan antara rongga mulut dan kekerongkongan. Fungsinya untuk apa batang tenggorokan? Yaitu untuk ada yang namanya bulu getar di dalamnya itu. Untuk apa? Menolak zat asing yang masuk ke tenggorokan. Adanya bulu getar itu menyebabkan kalau kita makan bisa tersedak kalau kita sambil makan ngobrol. Makanya kalau lagi makan jangan ngobrol. Nah, itu batang tenggorokan memiliki juga dua cabang. Nah, namanya cabang-cabang batang tenggorokan itu ada namanya bronkus. Ada dua cabang tuh. Fungsinya untuk apa? Sebagai jalan udara menuju paru-paru. Ada bronkus kanan berarti menuju paru-paru kanan. Ada bronkus kiri menuju paru-paru sebelah kiri ya. Nah, setelah dari tenggorokan masuk ke paru-paru udaranya. Jadi tenggorokan itu penghubung antara udara yang masuk ke hidung kemudian ke paru-paru. Melalui apa? Tadi yang cabang-cabang lubang-lubang dari tenggorokan ada yang namanya bronkus ya. Nah, paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma yaitu apa? Yaitu sekat antara rongga dada dan rongga perut. Jadi di paru-paru ini ada dua bagian ya, yang sebelah kanan dan kiri. Sebelah kanan ada dua gelambir, yang sebelah kiri ada dua gelambir, yang sebelah kanan ada 3 gelambir. Kemudian paru-paru ini dibungkus oleh yang namanya pleura. Selaput paru-paru namanya pleura ya. Nah, di dalam paru-paru bronkus juga bercabang-cabang. Nah, menjadi bronchiolus. Banyak tuh di paru-paru itu, banyak cabang-cabang lubang-lubang udara ya. Nanti berakhir di gelembung paru-paru namanya. Jumlahnya banyak gelembung paru-paru itu. Mencapai kurang lebih 700 juta. Jadi makin banyak gelembung paru-paru, makin banyak oksigen yang diserap dan karbon dioksida yang dikeluarkan. Gelembung paru-paru istilahnya disebut alveolus ya. Nah, ketika kita menghirup udara, oksigen masuk ke paru-paru, oksigen itu diedarkan ke seluruh tubuh melalui apa? Yaitu pembuluh darah. Nah, supaya apa kita menghirup oksigen itu? Supaya ketika kita mencerna makanan itu kita mempunyai energi. Nah, itu fungsinya oksigen itu. Juga sebagai
melepaskan energi dari makanan ya tadi. Dan energi tersebut pasti diperlukan untuk tubuh sebagai pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Itu penjelasan sedikit tentang alat pernapasan pada manusia ya. Ya, sudah selesai pembelajaran yang keduanya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya walaupun dengan singkat. Evaluasinya yaitu ayo berlatih, kalian kerjakan di Classroom ayo berlatih halaman 4 ya, 1-5. Ini bahasa Indonesianya nih. Siapa, kapan, di mana, dan selanjutnya. Sebelumnya baca dulu teksnya. Itu pembelajaran yang 1. Kemudian pembelajaran yang keduanya, evaluasinya yaitu halaman 14 ayo berlatih ya, 1-8 kalian isi. Nah, itu saja ringkasan pembelajaran yang pertama dan kedua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.